أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. Karena sebagaimana kita ketahui dalam kehidupan ini tidak selalu berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Yang berjalan adalah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya terkadang apa yang Allah berikan kepada kita berupa ujian-ujian yang tidak disukai oleh jiwa kita, atau kita menjadi sedih, kita menjadi khawatir, dan hal-hal lainnya yang kita rasakan ketika ujian-ujian tersebut ternyata sangat berat. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kisah-kisah para salihin yang membantu kita untuk senantiasa husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala betapapun berat ujian yang kita hadapi. Sebelum saya menyampaikan kisah-kisah tersebut, ada beberapa hal yang harus kita lakukan agar kita mudah menghadapi kondisi-kondisi genting seandainya menerpa kita, ya. Di antara hal-hal yang harus kita lakukan agar kita mudah menghadapi kondisi-kondisi genting atau ujian-ujian yang berat, yang pertama tentunya adalah bersabar. Yang pertama bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menasihati Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam hadis yang panjang, yaitu hadis ihfazillah yahfazka, di akhir hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'lam anna an-nasr ma'as sabri. Ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah itu bersama dengan kesabaran. Pertolongan Allah itu datang bersama dengan kesabaran. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Dan kita tahu bahwasanya dalam pembahasan akidah al-ma'iyah, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala, ma'iyatullah, kebersamaan Allah itu ada dua, ada namanya al-ma'iyah al-ammah, kebersamaan umum, dan yang kedua namanya al-ma'iyah al-khassah, yaitu kebersamaan khusus. Apa bedanya? Kalau al-ma'iyah al-ammah, kebersamaan umum, yaitu Allah bersama seluruh makhluknya, dalam artian Allah melihat mereka, Allah mengetahui mereka, Allah bersama seluruh makhluk dengan ilmunya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Maka Allah bersama makhluknya, yaitu bersama makhluknya dengan ilmunya dan pengetahuannya dan penglihatannya. Ini namanya ma'iyatullahi al-ammah, bersamaan Allah yang umum, dan ini berlaku bagi seluruh makhluk. Karena setiap makhluk dilihat dan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada namanya al-ma'iyah al-khassah, kebersamaan khusus, kebersamaan khusus. Itu kebersamaan bagaimana? Kebersamaan yang mengkonsekuensikan at-ta'yid wan nasar, pertolongan dan penguatan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Seperti perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dalam goa bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ala anhu, maka Rasulullah SAW berkata, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kau sedih, sungguhnya Allah bersama kita. Itu Allah akan menolong kita, Allah akan menguatkan kita. Maka jika seorang menghadapi kondisi yang genting, kemudian dia bersabar, ketahuilah pertolongan Allah menyertainya. Allah menyertainya. Kapan dia terlepas dari sabar, maka Allah pun meninggalkannya. Allah pun meninggalkannya. Maka ini poin yang sangat kritis bagi seorang ketika sedang diuji, maka hendaknya dia bersabar. Kapan dia bersabar, maka Allah akan kasih solusi dengan cara Allah. Allah akan kasih solusi dengan cara Allah. Makanya Allah berfirman tentang Bani Israel, kata Allah Subhanahu wa taala, wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israil bima sabaru. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka telah sempurnalah keputusan Allah yang indah kepada Bani Israel bima sabaru, karena kesabaran mereka.
Itu setelah mereka disiksa sekian lama, diintimidasi oleh Fir'aun dan para pengikutnya, sampai akhirnya datang Nabi Musa alaihissalam menasihati mereka. Ista'inu billahi wasbiru. Kata Nabi Musa, wahai kaumku, minta tolonglah kepada Allah dan bersabarlah. Nah, ketika mereka bersabar, Allah tolong mereka. Allah berfirman, wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israila bima sabaru wa dammarna ma kana yasna'u fir'aun wa qaumuhu wa ma kanu ya'rishun. Kami hancurkan Fir'aun dan apa yang telah dilakukan oleh Fir'aun dan kaumnya. Tapi kapan mereka ditolong oleh Allah? Ketika mereka bersabar. Setelah dinasihati oleh Nabi Musa alaihissalam. Maka ini poin yang sangat penting ketika kita terkena ujian. Allah telah mengatakan dalam Al-Quran, Wallahu yuhibbus sabirin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang sabar. Kalau kita ingin senantiasa dicintai oleh Allah, senantiasa ditolong oleh Allah, kita merasa pede karena kita sabar, karena Allah bersama kita, maka kita harus sabar. Kapan kita tidak sabar, maka Allah meninggalkan kita. Kapan kita tidak sabar, maka cinta Allah mulai luntur dari kita. Karena dalam kehidupan ini banyak hal yang tidak kita sukai, banyak hal terkait dengan keluarga kita, terkait dengan ekonomi kita, terkait dengan banyak hal. Kita pinginnya ke utara, ternyata kita malah kegeret ke selatan. Berlabuh dengan kapal, berharap menuju ke utara, ternyata angin berhembus ke arah selatan. Pinginnya ke ngalor, malah angin ke ngidul. Pinginnya ke ngetan, malah ke ngulon, ya, ngulon. Dan sering seperti itu. Karena semua yang kita inginkan, kalau semuanya kita inginkan dikabulkan, itu hanya di surga. Itu hanya di mana? Surga. Kalau di dunia enggak lah. Di dunia banyak kita pingin ini, hasilnya begini. Pinginnya gitu, hasilnya. Rencananya begini, ternyata hasilnya berbeda. Karenanya di antara kunci yang paling penting dalam menghadapi problematika kehidupan, yang genting terutama adalah kesabaran. Ini perkara yang sangat penting. Yang kedua, karena kalau kita sabar, Allah akan tolong kita. Yang kedua adalah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala ketika sedang diuji oleh Allah dengan perkara-perkara yang genting. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun." Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Allah bersama orang yang bertakwa dan orang-orang yang muhsinun, yang berbuat ihsan. Ya, Allah bersama mereka, bertakwa dan berbuat ihsan. Dan di antara makna ihsan adalah ihsanudz dzan billah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara anugerah yang Allah berikan kepada seorang hamba, jika dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Ana inda dhanni 'abdi bi." Sungguhnya aku sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku. "Falyadhunna 'abdi bi ma syaa." Maka hendaknya hambaku berprasangka tentangku dengan prasangka yang dia kehendaki, terserah Allah. In dhanna khairan falahu, kalau dia berprasangka baik, maka bagi dia kebaikan. Wa in dhanna syarran falahu, kalau dia berprasangka buruk kepadaku, maka bagi dia keburukan tersebut. Oleh karenanya dalam kondisi-kondisi genting, kita butuh untuk berbaik sangka kepada Allah. Dan di antara puncak kegentingan dihadapi oleh seorang adalah ketika dia menghadapi sakaratul maut. Itulah puncak kegentingan dalam kehidupan ini. Tidak ada yang lebih berat daripada gentingnya menghadapi sakaratul maut. Dan ketika menghadapi sakaratul maut, yang paling utama adalah kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Jangan sekali-sekali salah seorang dari kalian meninggal dunia kecuali dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang ketika nyawanya mau dicabut, hendaknya dia berbaik sangka kepada Allah. Hadirkan dalam dirinya Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, lebih sayang kepada hambanya daripada ibu kepada sang hamba. Tidak ada yang besar di sisi Allah jika seorang bertobat kepada Allah. Terus berbaik sangka kepada Allah. Namun memang tidak mudah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Disinggung oleh Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Da'wad Dawa.
Al-Jawabul Kafi, bahwasanya orang yang sering bermaksiat susah dia memanage hatinya untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia selama ini membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala, susah. Berbaik sangka tidak semudah yang dibayangkan, tidak mudah orang berbaik sangka kepada Allah. Tidak mudah. Jangankan dalam kondisi genting, dalam kondisi biasa saja terkadang seorang berburuk sangka kepada Allah. Semakin dia banyak bermaksiat, semakin dia sulit berbaik sangka kepada Allah. Semakin dia banyak bergantung kepada selain Allah, semakin sulit dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk bisa mudah berbaik sangka, seorang menjaga dirinya. Itu berusaha menjadi orang yang saleh, bukan berarti tidak pernah berdosa. Siapa sih yang tidak pernah berdosa? Tapi kalau dia berdosa, segera dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita mudah berbaik sangka? Ketika kita sudah prosedural. Saya sudah prosedural kok. Saya sudah lakukan, saya sudah istikharah, saya sudah musyawarah, saya sudah berdoa, saya sudah jalankan, saya sudah ikhtiar. Ternyata mengalami kegentingan, kita tenang. Kita husnudzan. Apa yang Allah berikan, apa yang putuskan itu yang terbaik. Kenapa? Karena kita sudah ikut prosedur. Jadi masalah kalau kita tidak prosedural. Maksiat, membangkang, ini. Begitu menghadapi permasalahan, ingin berbaik sangka, ternyata tidak mudah. Apalagi kalau akan meninggal dunia. Oleh karena Ibnu Qayyim menyebutkan bahwasanya hati ini berkhianat. Sering hati ini berkhianat. Diajak untuk berbaik sangka tidak mau. Terlebih lagi ketika sakaratul maut, hati ini berkhianat. Kenapa? Karena terlalu kotor hati tersebut, penuh dengan kemaksiatan. Maka seorang agar bisa berbaik sangka kepada Allah ketika mendapat ujian, hendaknya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha menjauhi kemaksiatan. Dan kita sekarang hidup di zaman sumber maksiat berada di tangan kita, itu HP. Semua yang Allah larang ada dalam HP. Semua yang Allah larang ada dalam HP. Larang berzina, maka sarana zina ada di HP. Allah melarang melihat yang haram, semua ada di HP. Allah melarang mendengar musik-musik, ada semua di HP. Allah larang tajasus, kita tajasus di HP. Allah larang untuk ghibah dan namimah, di situ biangnya namimah dan ghibah ada di HP dan seterusnya. Ya. Oleh karena seorang berusaha bertakwa kepada Allah dalam berinteraksi dengan gadgetnya, dengan HP-nya. Apa manfaatnya? Agar dia mudah berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang ketiga yang hendaknya kita lakukan ketika kita menghadapi permasalahan adalah dengan banyak beristighfar. Agar kita banyak istighfar. Kenapa? Karena secara umum kaidah menyatakan semua keburukan yang kita alami adalah dari dosa, karena dosa-dosa kita. Ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Keburukan apapun yang menimpamu maka adalah dari dirimu. Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tiada musibah yang menimpa kecuali akibat ulah perbuatan kalian. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ma yusibul muslim min wasabin wala nasabin wala hammin wala hazanin wala adhan hatta syauka yushakuha illa kafarallahu biha khatayahu. Tidaklah suatu yang buruk menimpa seorang hamba, apakah dia sakit, apakah dia letih, apakah dia sedih, apakah dia gelisah, apakah ada yang menzaliminya, kecuali akan duri yang menusuknya, kecuali akan menjadi mengukur dosa-dosanya. Maka seorang ketika mengalami hal yang tidak dia senangi, genting, maka dia banyak istighfar. Ini salah satu solusi. Astagfirullah, astagfirullah. Dalam satu hadis, ya, meskipun sanadnya lemah, namun maknanya benar. Rasulullah SAW, man lazimal istighfar, siapa suka beristighfar, senantiasa beristighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhaikin makhraja. Man lazimal istighfar, siapa yang selalu melazimi istighfar, ja'alallahu lahu, maka Allah menjadikan baginya min kulli dhiqin makhraja. Maka Allah jadikan baginya setiap
kesempitan yang dia rasakan akan ada jalan keluarnya, ada solusinya. Wa min kulli hammin faraja. Setiap kegelisahan gundah gulana yang dia pikirkan, yang dia sulit hadapi, akan ada jalan keluarnya, solusinya. Warazaqahu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan dia rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Ini semua secara sanad hadisnya lemah, namun maknanya semua benar. Makanya ketika Nabi Nuh alaihissalam nasihati kaumnya, dia berkata, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku katakan kepada kalian, kepada mereka itu kaumnya, astaghfiru rabbakum, istighfarlah kepada Rabb kalian, innahu kana ghaffara, sungguhnya Allah Maha Pengampun, yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah niscaya akan turunkan bagi kalian hujan yang lebat. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin, maka Allah akan berikan kepada kalian banyak anak, banyak harta. Wa ja'alakum jannatin wa ja'alakum anhara, maka Allah akan tumbuhkan bagi kalian taman-taman, kebun-kebun, dan Allah akan bukakan bagi kalian sungai-sungai. Ma lakum la tarjuna lillahi waqara, kenapa kalian tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala? Bin ahli tafsir mengatakan kaum Nuh ketika itu mengalami musim kemarau. Musim kemarau hingga air sungai kering, tidak ada tumbuh-tumbuhan. Maka Nuh kasih solusi, istighfar. Beristighfarlah. Istighfarlah. Maka seorang ketika menghadapi hal yang genting, lazimi istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah. Sebanyak-banyaknya astaghfirullah, astaghfirullah. Sambil istighfar yang berkualitas, sambil ingat dosa-dosa yang dia lakukan. Astaghfirullah, astaghfirullah, mungkin saya kurang ibadah, astaghfirullah, saya kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah, Allah sudah bangunkan saya malam hari, saya tidur lagi sampai subuh. Astaghfirullah, banyak. Astaghfirullah, saya sombong, astaghfirullah, saya kerjanya ngomel-ngomelin istri, astaghfirullah. Saya ngomel-ngomelin suami, apalagi parah, astaghfirullah. Banyak. Astaghfirullah, saya masih pelit sama orang tua. Astaghfirullah, saya merendahkan orang lain. Saya merasa sok pintar, astaghfirullah. Banyak mau kita istighfarnya sekali. Astaghfirullah, sambil kita menjadikan istighfar kita berkualitas. Maka kalau kita banyak istighfar, niscaya Allah kasih jalan apa? Keluar. Allah jadikan kita jalan keluar. Terutama beristighfar di waktu sahur. Wabil asharihum yastaghfirun. Istighfar di waktu sahur ini istighfar yang paling berkualitas. Setelah seorang salat malam, kemudian dia duduk, kemudian dia beristighfar, astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Maka insyaallah Allah kasih dia solusi. Ya. Baik. Makanya ada cerita, ada seorang wanita, suaminya marah-marah sama dia, kemudian suaminya pergi. Ketika suaminya kabur dari rumah, maka dia nunggu suaminya datang sambil istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Terus istighfar sampai suaminya datang sendiri. Jangan suami sudah datang, ngapain pulang? Ah, repot lagi. Tiba-tiba Allah menggerakkan hati suaminya iba kepada istrinya, ingin balik, sayangnya tumbuh lagi. Yang ngatur hati siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ibu-ibu kalau suami ngomel apa? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah.